Halo Sobat Recon, kembali lagi di channel YouTube Recon Indonesia di mana kalian bisa temukan info lengkap mengenai tutorial dan manual dari produk-produk Recon. Pada video kali ini kita akan bahas cara membuat notifikasi ke WhatsApp dari Vbox HWF menggunakan third party WhatsApp Web.js. WhatsApp Web.js ini adalah sebuah third party yang fungsinya seperti WhatsApp web biasa, tapi kita memanfaatkan fungsionalitasnya melalui kode JavaScript sehingga kita bisa buat server pada kode JavaScript ini untuk menangani permintaan HTTP dan mengirimkan pesan apabila terdapat permintaan HTTP dari klien. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kalian bisa tonton rekaman ulang dari webinar pada bulan September lalu. Untuk video kali ini, saya akan langsung skip ke bagaimana membuat server yang bisa menangani permintaan HTTP dari Vbox dan kemudian mengirimkan pesan ke server WhatsApp. Jadi untuk instalasi dan pengaturan awal bagaimana mengkoneksikan WhatsApp Web.js di laptop atau server kita dan melakukan autentikasi menggunakan barcode sudah ada tutorial tertulisnya pada web WhatsApp Web.js ini pada URL https://www.webjs.dev/guide. Nah, nanti kalian cukup ikuti tutorial dari panduan yang ada di sini, mulai dari instalasinya. Seperti kita perlu menginstal Node.js terlebih dahulu, kemudian memilih editornya, menginisialisasi project, hingga menginstal library WhatsApp Web.js. Dan kemudian kalian juga bisa copy main file ini untuk mengkoneksikan WhatsApp Web.js pada laptop atau server kalian hingga melakukan autentikasi atau scan barcode pada PC atau server kalian. Atau nanti kalian juga bisa akses kode atau script-script ini pada link yang telah kita sediakan di kolom deskripsi video. Ini adalah kode lengkapnya bagaimana untuk menginisialisasi klien WA, mengatur sesi autentikasi di prompt PC atau server kita menggunakan barcode, hingga membuat server untuk menangani permintaan HTTP dan mengirimkan pesan melalui server WA. Pertama, kita mengimport terlebih dahulu dependensi yang kita perlukan, mulai dari Framework Express, middleware body parser, hingga library WhatsApp Web.js dan QR Code terminal. Lalu kemudian ada line kode untuk menginisialisasi aplikasi Express dan juga menginisialisasi klien WhatsApp. Pada aplikasi Express ini kita juga menggunakan middleware body parser JSON untuk memparsing data JSON dari request body permintaan HTTP. Lalu kemudian kita akan mendaftarkan event ready. Ketika klien WhatsApp sudah autentikasi dan login, maka nanti dia akan menampilkan chat ID dan nama dari personal chat ataupun grup yang ada pada akun WhatsApp yang tadi diautentikasi. Kemudian kita juga mendaftarkan event QR untuk sesi autentikasi dengan men-scan barcode mirip seperti saat kita login pada WhatsApp web. Kemudian kita menjalankan inisialisasi klien. Lalu kode blok selanjutnya adalah untuk membuat endpoint yang akan menerima permintaan dengan metode POST dan dia akan mengecek parameter ID dan message. Apabila salah satu dari parameter ini missing, maka dia akan mengembalikan error 400. Dan apabila kedua parameter ini lengkap, maka dia akan mencoba untuk meneruskan message kita
untuk chat ID terkait ke server WhatsApp. Jadi apabila dia berhasil mengirimkan atau meneruskan pesan kita ke room chat yang kita sertakan juga pada request HTTP, maka dia akan mengembalikan kode 200 yang berarti sukses mengirimkan pesan ke server WhatsApp. Namun apabila terjadi error, maka server Express ini akan mengembalikan error 500 ke klien yang membuat permintaan HTTP. Selanjutnya ini adalah kode blok untuk menjalankan server kita pada port 300, dan selanjutnya kita bisa jalankan file index.js ini dengan perintah node index.js. Nah, di sini kita perlu untuk men-scan barcode-nya seperti saat kita menautkan perangkat saat sesi login di WhatsApp web. Apabila sudah tertampil pesan seperti ini, berarti klien WhatsApp kita sudah siap untuk mengirimkan pesan, dan server lokal kita juga sudah siap untuk menerima permintaan HTTP dari itu. Nanti saya akan mengirimkan pesan notifikasi ke room chat group WhatsApp notification ini dengan chat ID-nya adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita masuk ke Cloud VNet. Jadi di Cloud VNet ini kita akan membuat script yang akan mengirimkan permintaan HTTP ke server lokal kita. Di sini kalian perlu pergi ke luar script, lalu kalian bisa create new script. Di sini kalian bisa namakan script kalian, lalu mode eksekusinya bisa kalian set sebagai timing, lalu kalian bisa klik save and next. Untuk scriptnya sendiri dia seperti ini. Jadi pertama kita perlu untuk import library yang kita butuhkan, lalu kita buat fungsi untuk membuat permintaan HTTP. Di sini saya akan menggunakan metodenya post sesuai dengan pengaturan endpoint pada server Express kita tadi. Jadi pada server Express kita tadi kita membuat endpoint yang bisa menerima permintaan dengan metode post. Jadi pada permintaan HTTP tadi kita juga menggunakan metode post. Lalu untuk URL-nya kita juga gunakan IP dari server kita. Kalau di sini karena saya menggunakan PC, jadi saya gunakan IP lokal. Lalu portnya 3000 sesuai dengan pengaturan server tadi juga. Dan endpoint-nya adalah send message yang juga merupakan endpoint yang kita set pada server Express kita tadi. Pada di sini. Selanjutnya ada kondisi kapan kita akan mengirimkan permintaan HTTP ini. Jadi di sini saya hanya akan mengirimkan request ketika ada trigger dari sistem, yaitu dia ketika menyalakan atau memberhentikan inverter, ataupun ketika nilai frekuensi inverternya berubah. Jadi dia baru mengirimkan permintaan HTTP untuk mengirimkan notifikasi ke room chat yang telah saya set di sini. Nah, di sini kita buat request HTTP yang memerlukan argumen URL, ID WA, pesannya. Selebihnya hanya sebagai pengaman untuk mengirimkan pesan hanya sekali saja ke WhatsApp, jadi tidak looping. Oke, jika sudah kalian bisa simpan di icon save ini, lalu kalian bisa jalankan script luarnya dengan terlebih dahulu mengklik tombol synchronize di sini untuk menyimpan perubahan, lalu kalian bisa nyalakan tombol on di sini. Jadi script ini sudah disinkronize untuk menyimpan perubahan dari scriptnya, lalu sudah saya enable untuk mengeksekusi kode luar di sini.
dan dia akan memeriksa kondisi dari inverter yang terhubung dengan VBox. Jika saya coba untuk men-trigger atau menyalakan inverter, maka pada chatroom WhatsApp dia akan mengirimkan notifikasi, yaitu pesan yang kita set pada script Lua tadi. Lalu apabila saya matikan, notifikasinya juga akan terkirim. Lalu ketika saya coba ubah nilai frekuensinya, dia juga akan mengirimkan notifikasi ke chatroom WhatsApp. Oke, jadi itulah cara untuk menghubungkan VBox ke WhatsApp melalui WhatsApp WebJS. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Apabila kalian ada pertanyaan lebih lanjut mengenai topik video kali ini ataupun sistem dan konsep IoT lain, silahkan tinggalkan komen atau hubungi customer support kami pada kolom deskripsi video. Sampai jumpa di video-video selanjutnya oleh Vicon Indonesia.